Shalom, puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap berikan syukur kita kepada Tuhan meskipun hari ini kita lakukan ibadah online, tapi semua itu adalah waktu Tuhan. Semua itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita tetap fokuskan meskipun kita berada di rumah masing-masing, tapi kita tetap fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita berikan hati kita kepada Tuhan. Mari katakan, bila kau izinkan segala sesuatu terjadi. Haleluya. Haleluya. Kami tahu waktu yang terbaik Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkanmu. Katakan bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkanmu. Katakan waktu Tuhan pasti terjadi. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh haleluya, mari menyembah Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Waktumu yang terbaik, waktumu yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu nyata bagi kami. Haleluya, Roh Kudus. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Haleluya.
melakukan ibadah Tuhan. Bila ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, bila Engkau yang tetap berkarya di hati setiap jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu Bapa yang baik, bila Engkau yang tetap menjamah setiap hati mereka Tuhan, mempuaskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita undang Roh Kudus yang ada di hati kita. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam ibadah online pada minggu hari ini 20 September 2020. Walau memang pemerintah telah menetapkan kembali PSBB, tapi kita tetap mengucap syukur karena ada berkat yang luar biasa di balik apa yang pemerintah sedang siapkan untuk mengantisipasi pandemi corona di tengah-tengah kehidupan kita. Namun mari kita bersyukur. Walaupun online, saya percaya Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya percaya lewat ibadah pada siang hari ini, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara kami dengan cara yang ajaib. Dan kami percaya kalau seminggu yang lalu Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan cukupi kebutuhan kami, Tuhan selamatkan kami, Tuhan lindungi kami. Maka minggu depan, sepanjang minggu yang akan datang, yang akan kami akan lalui bersama dengan Tuhan. Kami percaya apa yang telah Tuhan kerjakan tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kami sekalian. Orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Berkat-Mu atas kami semua ya Tuhan, terlebih pada kebenaran firman yang akan kami terima sebentar, biarlah Engkau yang berbicara secara khusus kepada anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, memang ada corona, tapi itu tidak akan menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Baik, puji Tuhan. Pada siang hari ini saya akan berbicara kembali mengenai pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang biasanya orang puji. Dalam hal ini saya kategorikan ada dua. Yang pertama benda-benda, yang kedua manusia. Saudara, orang biasa memuji benda-benda. Ya, orang bisa memuji mobilnya, orang bisa memuji rumahnya, atau dia lihat sebuah apartemen yang bagus, dia akan puji, wow ini apartemen luar biasa. Dia bisa puji barang-barang, mungkin perhiasan, mungkin sepatu, mungkin baju, penampilan, orang bisa memujinya. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama, umat Israel, umat yang dikasihi Tuhan, mereka memuji-muji benda-benda tertentu, dijadikan ilah, bahkan disembah oleh mereka. Nah, ini yang salah. Kenapa orang memuji benda-benda? Karena mengagumi. Orang mengagumi mobil yang bagus, orang mengagumi motornya yang bagus, orang mengagumi sebuah pakaian, macam-macam barang-barang tertentu dia bisa kagumi. Namun lebih parahnya, orang bukan hanya mengagumi, orang menghargai. Biasanya kayak perhiasan, emas, berlian. Orang bukan hanya mengagumi keindahan, tapi orang akan menghormati, menghargai bahkan. Makanya barang-barang yang tertentu yang begitu mahal, orang akan menghargai. Nah, kesalahannya ialah dia memuji benda-benda itu, dia menghargai, memberi nilai yang tinggi, menghormatinya, atau mungkin justru memberhalakannya. Nah, repotnya kalau orang sudah memberhalakan benda, orang sudah memberhalakan sesuatu yang mati, yang tidak hidup, orang itu justru jadi menyembah berhala. Ya mungkin kita tidak jumpai lagi orang-orang pada masa kini yang menyembah patung, seperti patung lembu emas dan lain sebagainya. Oh tidak, tapi orang bisa saja menyembah benda-benda tertentu. Saking mengaguminya, orang itu jadi menyembah berhala. Nah, hati-hati. Dalam hal ini termasuk dengan uang. Orang mungkin bisa mengagumi uang. Wah, uang ini alat tukar yang luar biasa. Orang bisa saja menghargai uang, sehingga kalau dia cari uang, dia dapat uang, dia akan memperlakukan uang itu sebagai satu bentuk tindakan yang hati-hati waktu dia pakai uang ini. Namun repotnya orang bisa menjadi mencintai uang, mengasihi uang, menyembah uang. Nah, ini yang salah. Bukankah Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Kenapa orang cinta uang? Orang akan mencintai apa yang disembah. Nah, ini repot. Orang menyembah berhala, menyembah uang. Nah, orang bisa memuji dan menyembah benda-benda tertentu termasuk uang. Dan ini kesalahan. Ini sesuatu yang tidak baik. Ini sesuatu yang jijik di mata Tuhan. Yang kedua, orang bisa saja memuji, menyembah sesamanya. Nah, ini repot. Ya, biasanya pria-pria yang mengagumi wanita-wanita tertentu, pacarnya, atau mungkin secret admirer, orang-orang yang dikaguminya secara rahasia, saking dipujinya, saking dihargainya, diperlakukan begitu rupa, sampai disembah. Salah? Dalam kasus tertentu beberapa mungkin tidak salah, layak. Tetapi yang salah adalah ketika orang itu menyembah orang lain dan menggantikan posisi yang seharusnya menjadi milik Tuhan, menjadi milik orang itu. Itu yang dilihat salah. Nah, jadi saudara, dalam hal ini orang bisa memuji benda-benda, orang bisa menyembah benda-benda, orang juga bisa memuji, menyembah kepada manusia. Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Bisa saja karena orang-orang yang dipuji atau benda-benda yang dipuji memiliki kelebihan, memiliki sesuatu yang mereka tidak miliki. Mari saya kasih contoh. Saya bisa main drum dengan baik. Tapi waktu saya lihat seorang pemain drum profesional yang main jauh lebih baik, saya memujinya. Wow, mainnya luar biasa. Kenapa? Karena dia memiliki sesuatu yang saya nggak bisa. Dia memiliki sesuatu yang saya nggak miliki. Artinya apa? Orang yang menyembah sesuatu, orang yang menyembah oknum lain untuk disembah,
didasari dari sebuah pengakuan bahwa ada sesuatu yang lebih yang dimiliki oleh orang yang disembahnya. Paham maksud saya? Jadi kenapa saya mengaguminya? Kenapa saya memujinya? Pujian, pengagungan yang tulus keluar karena ada sebuah pengakuan akan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh subjek itu yang tidak dimiliki oleh kita. Nah, dalam hal ini berlaku sangat mutlak untuk pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Karena Tuhan memiliki segala-galanya yang ada padanya dan itu tidak kita miliki. Kita mengakui itu, bahwa segala yang ada dalam diri kita itu datang dari Tuhan. Maka kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, kita makanya tidak memuji dan menyembah Tuhan dengan cara asal-asalan. Karena penyembahan, pujian, penyembahan yang benar lahir dari sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa kita nothing dan Tuhan itu everything. Ini yang benar. Tapi yang jadi masalah, banyak kita memuji Tuhan karena nggak ada apa-apa. Ya karena ya udah biasa aja. Saudara nggak bisa. Karena di Mazmur 150 di ayat-ayat yang pertama dipaparkan alasan-alasan kenapa Tuhan itu layak dipuji. Pujilah Tuhan. Untuk apa? Nah, alasan-alasan inilah yang membuat kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kekaguman, penghormatan, penghargaan, pengakuan yang keluar dari hati lewat nyanyian, lewat perkataan mulut kita, lewat tindakan-tindakan kita yang merupakan aktualisasi dari sebuah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya kehidupan doa kita, pujian penyembahan kita secara pribadi kepada Tuhan lewat nyanyian, pujian dan pengagungan. Bahkan sebuah sikap memuji dan menyembah Tuhan lewat aktivitas kita sehari-hari. Waktu kita bekerja, waktu kita membersihkan rumah, waktu kita cuci baju, setrika, cuci piring, masak dan lain sebagainya. Termasuk melakukan pekerjaan pelayanan di dalam rumah Tuhan. Waktu saudara main musik, waktu saudara memuji Tuhan, waktu saudara baca Alkitab, waktu saudara mengajar sekolah minggu, melakukan segala pekerjaan-pekerjaan mulia di rumah Tuhan adalah bentuk-bentuk dari penyembahan, dari pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Makanya kalau 1:3-2-3 bilang begini kan, kerjakanlah segala sesuatu bukan seperti untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan. Itu artinya ketika saudara bekerja di kantor, di bengkel, di toko, di jalanan, saudara mengerjakan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara, tapi mengerjakan itu sebagai satu bentuk pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Wah, kalau orang Kristen melakukan ini saudara, wow, bumi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang kita lihat hubungannya dengan ini. Esensi apa yang dibutuhkan dari sebuah pujian dan penyembahan kepada Tuhan? Saudara tahu kue ya, roti ya. Kalau saudara pergi ke mall-mall biasanya kelihatan dari beberapa bakery adonan-adonan yang masih mentah bentuknya bulat kecil ya, ditaruh. Tapi ketika adonan-adonan itu hanya digoreng atau dimasak di oven, di bake tanpa adanya essence, maka dia tidak akan mengembang. Tapi saudara lihat kan beberapa roti yang kemudian keluar dari oven dari yang bentuknya kecil jadi mengembang bagus. Kenapa? Karena ada essence, karena ada dasar dari pembuat kue yang bisa mengembang. Nah, pertanyaan yang sama, essence apa? Dasar utama dari suatu pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu, nih lihat baik-baik. Saya temukan dalam perenungan saya yang menjadi esensi utama pujian dan penyembahan ialah kerendahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Dua hal ini saudara mulai langka dari kehidupan umat Tuhan. Kerendahan hati, hampir tidak kita jumpai kerendahan hati ya. Orang semua berusaha menaikkan level mereka. Dengan apa? Dengan berbagai macam cara ya. Numpang di depan kafe lalu selfie di sana
lalu diposting supaya orang kelihatan, ini gaul banget, keren, nongkrongnya di kopi-kopi tertentu gitu ya. Padahal cuma lewat. Untuk apa? Karena tinggi hati sekarang menyertai hampir kehidupan umat manusia, terlebih orang-orang Kristen. Keluar HP baru, ganti HP baru, padahal HP lama masih bisa dipakai. Untuk apa? Untuk menaikkan level kehidupannya. Orang pengen dilihat, orang pengen diakui, orang pengen dihargai, orang pengen dipandang, saudara. Ini yang terjadi. Gitu ya. Nah, sedangkan mementingkan diri sendiri, ini begitu menonjol. Ya, setiap orang pasti punya ini. Kelihatan banget. Contohnya, waktu foto rame-rame, udah di-share wifi, jepret, lalu dilihat, diposting di grup. Yang dicari foto siapa? Pasti foto kita sendiri, betul ya? Ini kelihatan. Orang tuh punya kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Saudara tahu dua sifat ini, kerendahan hati dan tinggi hati dan mementingkan diri sendiri adalah sifat-sifat yang sangat dibenci oleh Tuhan. Saudara harus tahu bahwa dosa yang pertama adalah tinggi hati dan mementingkan diri sendiri. Ini sifat yang Tuhan tidak kehendaki. Makanya dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8 di sana firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan yang telah menganggap bahwa milik yang tidak harus dia pertahankan, melainkan sudah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi taat sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menganggap bahwa itu tahta kealahannya itu sesuatu yang harus dipertahankan diri. Berbanding terbalik dengan natur kita yang cenderung tinggi hati, bahkan begitu egois. Apa yang jadi milik kita, kita pertahankan begitu rupa, tidak akan kita lepas. Biasanya anak-anak muda itu kalau pacaran kan, pacarnya belum, pacarku terlalu posesif. Aku dikekang, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh main sama ini, nggak boleh ketemu ini, nggak boleh ketemu ini, repot. Nah, saya sering kali ilustrasi bahwa kadang-kadang kalau kamu pergi ke pantai, kamu ambil pasir di atas tangan kamu. Gimana caranya pasir itu bisa ada di kamu? Kalau kamu genggam erat-erat pasir, waktu digenggam erat-erat pasir itu justru akan keluar dari sela-sela jari kita dan kita buka tangan kita nggak ada pasir, hilang semua. Tapi waktu kita ambil pasir itu dan biarkan dia tetap ada di tangan kita, maka pasir itu akan selama-lamanya menjadi milik kita. Artinya apa, saudara-saudara? Seringkali apa yang kita pertahankan begitu rupa, yang kita miliki, yang kita peluk erat-erat, justru akan kehilangan kita. Tetapi apa yang kita miliki dan kita serahkan kepada Tuhan, kita biarkan saja, akan menjadi milik kita selamanya. Nah, Tuhan kasih contoh. Apa yang menjadi miliknya tidak dipertahankan, melainkan dia lepaskan itu. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Makanya kan Tuhan bilang, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku pun enak dan ringan. Saudara-saudara, kalau saudara baca ayat ini, kadang-kadang kita tanya, mana beban Tuhan enak dan ringan? Maksudnya begini, saudara. Seringkali kita hidup menjalani memikul beban kehidupan kita ya. Cicilan rumah, cicilan mobil, sekolah anak, listrik, air, macam-macam lah. Berat sekali. Kenapa? Karena saudara menanggung apa yang menjadi milik saudara sendiri. Saudara memikulnya. Saudara menanggungnya dengan begitu rupa. Tapi Tuhan bilang, marilah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang. Artinya begini, selama saudara hidup dan saudara terus memikirkan perkara tentang kebutuhanmu, keperluanku, maka energi kita yang habis untuk memikirkan diri kita sendiri dan kita nggak sempat mikirin kebutuhan orang lain. Tetapi ketika kita hidup dan kita belajar untuk menomorduakan kebutuhan keperluan kita dan belajar melihat sekeliling kita, ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, ada orang-orang yang membutuhkan buah pemikiran kita, ada orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita, orang-orang yang membutuhkan senyuman kita, orang-orang yang membutuhkan dompet kita,
orang-orang yang butuh pulsa kita. Maka Tuhan berkata, Dia yang akan memikirkan kita, Dia yang akan menomorsatukan kita. Waktu kita mikirin beban hidup kita, maka seluruh energi hati, pikiran, jiwa kita habis. Tapi waktu kita mikirin bebannya Tuhan, kerinduan hati Tuhan untuk peduli dengan orang-orang sekeliling kita, Tuhan bilang apa? Maka bebanku pun enak dan ringan. Saudara terkasih, esensi untuk memuji Tuhan, esensi untuk memuji dan menyembah Tuhan adalah kerendahan hati. Adalah kerelaan untuk menomorduakan diri kita sendiri dan belajar menomorsatukan orang-orang lain, menomorsatukan Tuhan. Ya kan? Menomorsatukan Tuhan kan mempedulikan orang-orang lain. Karena Tuhan bilang dalam khotbah di akhir zaman dalam Matius, Tuhan bilang apa? Tuhan, kapan kami lihat Tuhan telanjang, Tuhan lapar, Tuhan kedinginan. Tuhan bilang, segala sesuatu yang kamu lakukan buat orang-orang hina ini, itu yang kau lakukan kepada. Saya sering kasih analogi ini, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu yang kita mau lakukan buat Tuhan, lakukan dulu buat orang-orang sekeliling kita. Ini Tuhan-Tuhan kecil. Seringkali Tuhan datang dalam hidup kita lewat mereka-mereka ini loh, yang kita pandang sebelah mata, yang kita anggap orang yang hina. Di tengah-tengah pandemi global, ada banyak orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita datang kepada mereka, menjadi Tuhan-Tuhan kecil yang menolong mereka lewat nasi bungkus, lewat mungkin snack-snack ciki-ciki buat anak-anak yang lapar di jalan. Saudara sudah memuji Tuhan, saudara sudah menyembah Tuhan. Amin, saudara. Esensi dasar dari pujian penyembahan adalah kerendahan hati. Waktu kita menganggap, semua yang ada padaku ini bukanlah milikku, tetapi milik Tuhan yang dititipkan kepadaku dan Tuhan mau aku berbagi kepada mereka. Saudara, saya tahu bahwa kita sama-sama sedang berjuang menghadapi pandemi global. Tetapi saya mau dengan berani berkata, stop mulai berpikir untuk diriku sendiri. Apa yang aku makan? Gimana nih? Untuk aku apa? Mana untukku? Tapi mari belajar apa yang ada padaku yang bisa kubagi dengan orang-orang sekeliling kita. Sebab sia-sialah saudara pergi ke gereja mengangkat tangan memuji Tuhan dengan indah, dengan luar biasa, dengan nyanyian yang wow, wonderful. Tetapi jika hati Anda tidak dipenuhi dengan kerendahan hati adalah sifat sorga. Saudara datang kepada Tuhan, tapi saudara gak peduli dengan sekeliling saudara. Tuhan bilang penyembahanmu seperti kain kotor, gombal kata Tuhan. Karena esensi dasar dari pujian kepada Tuhan adalah kerendahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kenapa pandemi global diizinkan Tuhan? Saya percaya karena Tuhan sedang mau memurnikan hati kita. Apakah kita memiliki kemurnian hati? Kalau diperbandingkan di depan kita, di sini ada Tuhan, di sini ada orang-orang yang miskin, yang kelaparan, yang kedinginan. Mana yang saudara pilih? Apakah saudara mau terlebih dahulu sujud menyembah Tuhan? Atau saudara belajar untuk memperhatikan orang-orang? Mungkin saya agak ekstrim, tapi ini firman Tuhan, saudara. Tuhan mau kita melakukan sesuatu untuk orang-orang yang hina. Mari lihat sekeliling kita, saudara. Mungkin pujian dan penyembahan kita selama ini dipersempit hanya sebatas musik dan nyanyian, sikap-sikap kita di hadapan Tuhan. Tapi pertanyaan besar muncul pada siang hari ini. Mungkin lagumu indah, musikmu luar biasa, nyanyian kamu begitu merdu. Tapi dasar dari pujian kamu kepada Tuhan adalah apa yang kamu lakukan untuk orang-orang yang hina. Termasuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di rumah kita. Mari saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Karena saudara bisa memuji Tuhan dengan suara yang indah. Tetapi kembali lagi, suara yang indah harus didasari oleh hati
yang penuh dengan kesadaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Sebab siapakah kita? Kita ini hanya debu tanah di hadapan Tuhan. Tapi kita dihargai, kita dikagumi oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk menganggap orang-orang yang Tuhan tempatkan sekeliling kita layak mendapat puji, layak mendapat pengakuan, layak dihargai. Dan itu adalah salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya lewat pandemi global ini kita akan memiliki hati yang jauh lebih murni daripada sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih lewat cara yang sederhana Tuhan mengajar kami siang hari ini, bahwa pujian, pengagungan, nyanyian dan penyembahan kami yang luar biasa di hadapan Tuhan di altar gereja akan menjadi sia-sia kalau dalam keseharian kami hidup dengan memiliki roh yang tinggi hati, bahkan mementingkan diri sendiri. Tapi ketika kami memuji Tuhan, tapi kami memiliki hati yang penuh dengan kerendahan di hadapan Tuhan, yang menyadari jikalau Tuhan begitu baik dalam hidup kami, layaklah kami untuk belajar memperhatikan sekeliling kami dan mulai melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang itu adalah tugas kami untuk mulai melihat mereka datang dalam hidup mereka sebagai Tuhan-Tuhan kecil yang akan menyatakan kasih Tuhan buat mereka. Ampuni kami kalau selama ini kami begitu luar biasa di rumah Tuhan, di gereja memuji Tuhan, mengangkat hati dan suara. Tapi kami lupa esensi dasar dari nyanyian yang kami naikkan kepada Tuhan adalah kerendahan hati kami yang dibuktikan ketika kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi belajar melihat ke bawah. Ada orang-orang utusan Tuhan yang datang dalam hidup kami untuk butuh diperhatikan, diberi makan, dihargai, dicintai, dihormati, dan diakui bahwa mereka layak hidup. Ampuni kami Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak berlaku munafik di hadapan Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian, tapi mulut kami juga penuh cacian buat orang-orang yang hidup susah dan butuh belas kasihan Tuhan. Kami tidak mau hanya berdoa buat mereka, tapi kami mau terjun turun kepada mereka, menyatakan kasih Tuhan itu buat mereka. Dan itu adalah nyanyian yang terindah yang bisa kami berikan buat Tuhan. Berkati jemaatmu. Meskipun mereka semua hidup dalam kesusahan, tapi ajar mereka tetap memuji Tuhan dengan sikap-sikap mereka, dengan perbuatan mereka. Terima kasih Roh Kudus. Engkau materaikan kebenaran firman ini dalam hati umatmu. Dan biarlah mereka melihat ketika mereka tidak memikirkan beban hidup mereka, tapi memikirkan beban Tuhan untuk orang-orang sekeliling kami. Maka kami melihat beban itu enak dan ringan, dan kami akan diliputi damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Setelah angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sekiranya engkau memperhatikan dan mempedulikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka sukacitamu tidak akan pernah kering. Bahkan damai sejahteramu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupanmu, menumbuhkan segala buah-buah kehidupan yang akan memberkati orang-orang di sekelilingmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta damai sejahtera dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Dia datang di awan-awan dan menjemput kita dalam surga yang mulia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.